Dapur Shirley kali ini akan membuat gurame asam manis. Yang perlu dipersiapkan adalah 500 gram ikan gurame, kemudian kita file. Nah, nanti bagian dagingnya kita potong-potong sesuai selera, agak tipis ya. Terus nanti untuk tulangnya juga kita akan gunakan sebagai penyajiannya gitu, jadi nanti digoreng. Untuk bumbunya ada 2 siung bawang putih dan 1 senti jahe yang dihaluskan, 1 sendok makan air jeruk nipis, kemudian 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh lada bubuk. Untuk tepungnya kita gunakan 5 sendok makan tepung bumbu instan, kemudian 2 sendok makan tepung maizena dan 2 sendok makan tepung terigu untuk larutan basahnya ya. Kemudian kita siapkan dulu untuk ikan guramenya. Nah, nanti ikan guramenya ini kita campurkan dulu bawang putih dan jahe yang sudah dihaluskan. Kita tambahkan garam dan lada bubuk. Kita aduk jadi satu ya di sini ya. Nah, terus kita aduk menggunakan sendok sampai semuanya tercampur rata. Oh ya, tadi untuk bahan-bahannya ini kurang air ya, nanti bisa tambahkan air. Nah, ini bisa ditambahkan air sedikit, kemudian kita campur jadi satu lagi bumbunya. Setelah itu kita tuangkan ke ikan guramenya. Nah, nanti kita aduk sampai semua bagian terbalur sama bumbu ya. Nah, kita ratakan semua bagian sampai merata. Kita aduk sampai rata ya semua bagiannya. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan air jeruk nipis ya. Jadi nanti biar ikannya nggak amis ya. Gitu, kita tambahkan, kemudian kita campur lagi sampai semua tercampur oleh bumbu. Nah, kemudian di tulangnya ini juga dibalur dengan bumbu ya. Jadi nanti biar ada rasa gurihnya juga nih di tulangnya. Karena nanti tulangnya juga masih bisa dimakan ya. Gitu, bukan cuma buat penyajian aja. Nah, kita ratakan di seluruh bagiannya supaya bumbunya juga meresap. Nah, kemudian setelah kita campur rata, kita sisihkan dulu, kita diamkan sekitar 15 sampai 30 menit. Lalu untuk adonan basahnya, kita campurkan 2 sendok makan tepung terigu. Kemudian kita tambahkan air secukupnya ya, sampai adonannya itu agak encer gitu. Soalnya ini cuma buat pelapis itu aja sih, pelapis ikan guramenya aja gitu. Jadi kita aduk sampai agak encer ya, jadi jangan terlalu kental. Nah, seperti ini. Kalau mau pakai telur juga bisa, cuma kalau kali ini saya resepnya pakai ini ya, adonan basahnya pakai tepung terigu aja udah cukup. Nah, sampai konsistensinya seperti ini ya. Kemudian untuk tepung pelapisnya kita tuangkan 5 sendok makan tepung bumbu instan ya. Biasanya kalau tepung bumbu instan ini saya pakainya yang merek Sasa gitu, pakai merek Sasa yang 1 kiloan itu ya. Terus kemudian kita tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Nah, terus kemudian kita bisa aduk rata. Kalau udah pakai tepung bumbu ini nggak perlu ditambahin garam atau lada lagi ya. Cuma kalau pas nggak ada tepung bumbu bisa juga pakai terigu. Kemudian kita sisihkan. Nah, kemudian kita udah bisa mulai menggoreng. Kita panaskan dulu minyak dalam wajan secukupnya ya. Kemudian kita masukkan daging ikan filenya ke dalam adonan basah. Kemudian kita gulingkan ke tepung keringnya. Nah, gitu. Kita ratakan sampai semua bagian daging ikannya ini terbalur oleh tepung. Nah, seperti itu. Jadi bisa lakukan satu persatu ya. Nah, lakukan sampai semua daging ikan filenya ini terbalur oleh tepung. Sambil diratakan nanti ya, supaya tepungnya itu menempel di dagingnya.
Kemudian setelah semuanya tercampur oleh tepung kering, kita bisa masukkan ke wajan. Kita goreng satu persatu ya. Kalau dari satu resep ini sih bisa sekali goreng kok ini nanti gitu. Jadi bikinnya itu sebenarnya praktis ya. Nah, kita goreng satu persatu. Kemudian kita aduk-aduk ya. Kita goreng sampai agak kecoklatan gitu. Jadi menggorengnya kita biarkan dulu sampai agak mengeras, baru kita aduk ya. Jadi supaya tepung-tepungnya itu enggak tetap menempel dan nggak rontok di minyak-minyaknya itu. Nah, ini setelah kecoklatan kita bisa angkat dan tiriskan. Karena kalau daging ikan kan cepet ya matangnya gitu. Jadi nggak perlu terlalu lama. Asal udah kecoklatan aja. Nah, kita sisihkan dulu. Kemudian untuk tulang ikannya kita bisa balurkan dengan sisa tepung kering tadi ya. Kita balurkan sampai semua bagian terkena tepung. Jadi asal merata aja sih gitu. Yang bagian tulangnya kita kasih sisa tepung pelapis tadi. Sampai semuanya tercampur atau terbalur dengan tepung keringnya ya. Kemudian setelah terlapis kita goreng di minyak yang panas tadi. Nah, kita goreng sampai agak kecoklatan juga ya. Gitu. Jadi bisa sambil dibalik-balik. Jadi nanti bagus kalau disajikan kalau pakai sisa tulangnya ini gitu. Nah, diratakan supaya semua bagiannya matangnya merata ya gitu. Kita bisa sambil siram-siram kayak gitu ya. Jadi supaya bagian dalam-dalamnya juga bisa sampai kering. Nah, setelah kecoklatan dan udah agak kering seperti ini, kita bisa mulai angkat ya. Kita angkat dan tiriskan. Kemudian untuk bahan sausnya kita siapkan 1 buah bawang bombay diiris memanjang, terus daun bawang diiris serong dan cabai merah diiris serong. Kemudian kita siapkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, 3 sendok makan gula pasir, terus kemudian 2 siung bawang putih yang dicincang dan jahe yang diiris. Kemudian ada 5 sendok makan saus tomat, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan saus raja rasa, dan 1 sendok makan saus tiram gitu. Terus kemudian ada minyak goreng untuk menumis dan 200 ml air. Kita siap untuk bikin sausnya ya. Pertama kita panaskan dulu wajan, kemudian kita tuangi dengan minyak goreng secukupnya. Setelah panas kita masukkan bawang putih yang sudah dicincang dan jahe yang sudah diiris tipis ya. Kita tumis sampai harum dan bawang putihnya agak kecoklatan ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan sebagian dari bawang bombay ya, supaya ada rasa dari bawang bombaynya supaya lebih harum. Tapi nanti sebagian kita masukkan pada saat terakhir. Nah, kita tumis sampai bawang bombaynya layu dan bawang putihnya juga matang.
Setelah itu kita masukkan saus tomat. Jadi kalau di sini saya pakainya 5 sendok makan saus tomat ya. Nanti kalau yang mau lebih pedas kita bisa tambahin saus sambal. Tapi kali ini saya bikinnya yang nggak terlalu pedas ya. Terus kita masukkan saus raja rasa, minyak wijen, dan saus tiramnya. Jadi saus-sausannya kita masukin dulu. Kemudian kita tuangi air ya. Di sini saya pakainya 200 ml air. Kemudian diaduk rata. Lalu bumbui dengan garam, lada bubuk, dan 3 sendok makan gula pasir. Untuk garam, gula bisa disesuaikan dengan selera ya. Atau kalau ada yang suka pakai kaldu bubuk juga bisa dimasukkan. Cuma kalau saya ini aja udah cukup rasanya. Nah, nanti setelah mendidih, kemudian kita masukkan semua bahannya ya. Tadi yang bawang bombay, terus kemudian daun bawang dan cabai merahnya. Kita masukkan semuanya dan dimasak sampai mendidih kembali dan bawang bombay agak layu. Ini sebentar aja ya, nggak usah lama-lama. Kemudian setelah mendidih dan bawang bombay layu, kita kentalkan dengan itu ya, larutan maizena. Jadi tadi saya belum shoot ya yang gambarnya, itu nanti ada 1 sendok makan maizena dan air secukupnya, kemudian dilarutkan dan kita tuangkan ke sausnya. Jadi sausnya bisa lebih kental. Gitu. Jadi gampang banget sih bikin sausnya ini. Saus ini juga bisa dipakai buat ayam ya, ayam asam manis gitu atau udang asam manis bisa dipakai juga. Tapi kali ini kita bikinnya yang gurame ya. Nah, setelah mendidih, kita bisa koreksi rasa dan siap untuk disajikan dengan ikan gurame tadi. Nah, untuk penyajiannya, ikan gurame tadi kita tata di piring, kemudian bagian atasnya ditaruh di atas tulang, kemudian kita siram dengan sausnya ya. Kita siram dengan saus asam manisnya. Jadi ini tuh rasanya enak banget. Tadi ya kalau pengen lebih pedas bisa ditambahin saus sambal ya. Tapi kali ini saya bikinnya yang nggak terlalu pedas gitu. Gurame asam manis siap untuk disajikan.